Apa? Itulah sebabnya kenapa Sudokun tidak mau menggunakan poinnya, benarkan? Tidak ada yang mengatakan hal seperti, jika kau diberitahu oleh orang lain untuk tiba-tiba minum air sungai, seharusnya normal saja jika ia merasa berhak untuk melawan dan memprotes. Aku juga merasakan hal yang sama juga. Hei, jika kau merebus air, kau bisa mensterilkannya, bukan? Kenapa kau tidak mencobanya untuk sementara waktu? Merebus. Ini bukan eksperimen kimia, berhenti mengucapkannya tiba-tiba. Shinohara siap untuk bertarung dengan siapapun yang tidak senang kepadanya, dengan bersikap agresif terhadap Sudou juga, Hirata berseru untuk menenangkan argumen hebat untuk kedua kalinya. Ayo kita akhiri ini untuk kali ini saja. Masih ada waktu, jadi tidak perlu memutuskan sesuatu dengan terburu-buru. Seakan kata-kata itu membuatnya sedikit lebih tenang, Shinohara diam-diam mundur. Tidak lama kemudian, Hirata pergi menemui Cabashira Sensei untuk meminta toilet sementara. Merasa sedikit kesal terhadap ucapan dan perbuatan Shinohara, Ike meninggalkan situasi dan menggigit bibirnya dengan frustrasi di sepanjang jalan. Omong kosong, ada apa dengan Shinohara? Bukankah dia sama sekali tidak bekerja keras? Dengan kesal, Ike mengambil kerikil dan melemparkannya ke sungai, batu itu memantul di permukaan air sebanyak 5 kali, 6 kali dan melompat ke sisi lain dengan mulus. Untuk sesuatu yang dipilih secara kebetulan, itu memiliki bentuk yang indah. Itu tidak akan berhasil dengan baik, jika dia hanya belajar melakukannya dengan melihat orang lain. Apa kau tiba-tiba merasa kesal dengan suasana di luar? Tidak seperti itu. Aku sering berkemah bersama keluargaku waktu kecil, tidak ada yang bahaya jika minum air sungai, aku tahu itu kalau airnya bersih dan higienis. Daripada menjadi sombong, dia benar-benar berbicara seolah itu adalah hal yang wajar. Bukankah lebih baik jika kau selangkah lebih maju dengan pengalaman berkemahmu sejak awal? Jika kau mendapatkan kepercayaan orang lain, aku pikir kau bisa melakukannya sedikit lebih baik. Tidak bisa menerima hanya bertindak sesuai keinginan seseorang tanpa penjelasan, bahkan jika kau memiliki kemampuan. Belum lagi jika itu bukan sesuatu yang harus dipahami dengan jelas, tidak. Seperti nilai ujian. Jika kita melakukan pramuka, aku bisa membual tentang hal itu, karena hanya pengalaman berkemah bukan sesuatu yang bisa dibanggakan, bahkan jika aku mengatakan sesuatu, itu akan sia-sia. Entah bagaimana, dia terlihat kecewa dengan kritikan keras dari gadis-gadis itu. Menilai Ike, yang selalu berpikir hanya ingin disukai oleh anak perempuan saja, wajar baginya untuk merasa tidak puas. Namun, sepertinya situasinya akan sangat berbeda jika dia sedikit lebih sopan. Sekadar sedikit melihat Ike dan Hirata mungkin bisa bekerja sama dan memimpin kelas akan terasa bagus, tapi Ike menambahkan, sedikit kata-kata. Semua orang terlihat bersemangat untuk memulai kehidupan berkemah seperti ini, aku pikir semua orang punya pengalaman, mungkin aku sedikit berpikir tidak masuk akal seperti itu. Itulah pertama kalinya Ike menunjukkan penyesalannya. Itu adalah saat di mana kita menyadari kesalahannya. Maaf, aku harus memikirkan solusi yang bagus, aku akan mandi di sungai. Saat selesai berbicara, Ike berdiri dan memunggungiku. Aku pikir itu hal yang bagus untuk saat ini. Kepalanya sudah pasti sedang mendung dan bingung karena panas dan untuk melihat kemana-mana di tempat ini pasti sudah mengambil cukup banyak kekuatan fisik. Ayano Kouji-kun, bisakah kau mengikutinya? Kenapa? Setelah kita tidak bisa melihat Ike lagi, Hori kita yang berada di sampingku berbicara. Pengetahuannya mungkin berguna, ia akan dibutuhkan oleh kelas D. Dia juga tahu bagaimana cara berjalan di sekitar hutan sampai batas tertentu dan juga pengetahuan tentang dunia luar. Karena Kowenji-kun tidak ada, sangat penting baginya untuk berguna bagi kelas. Kau tidak berpikir bahwa kau bisa membujuknya sendiri. Seolah-olah aku tidak berpikir hal seperti itu akan dikatakan, aku berkata dengan cemas. Aku, membujuk dia, kau pikir aku bisa melakukannya? Meskipun dia memohon kepadaku untuk hal yang tidak bisa dia lakukan dengan wajah sombongnya, aku bisa melihat dia khawatir. Dia benar-benar contoh yang tepat bahwa membangun hubungan manusia sangat bergantung pada kemampuan orang biasa. Aku meminta karena aku tahu itu tidak mungkin bisa aku lakukan, apa aku bisa mengandalkanmu? Lagi pula, kau tidak punya orang lain untuk bisa diandalkan kecuali aku. Sekalipun ekspektasi itu yang terendah, jika yang lain tidak nol, mau tidak mau aku harus menjadi yang terbaik. Sebagai seseorang yang biasanya tidak bisa diandalkan, Ayano Kouji-kun, kau jauh lebih bahagia di dalamnya, bukan? Baginya sangat hebat bahwa dia bisa dengan berani meminta bantuan sambil menyilangkan tangannya dengan bangga. Aku mengerti, aku akan memanggilnya secara tidak langsung, tapi tolong, berikan aku waktu. Bagus, karena aku tidak yakin apa itu yang terbaik untuk memanggilnya sekarang. Aku melangkah ke samping untuk memberitahu dia bahwa aku menerimanya, tanpa percakapan khusus di sampingnya. Aku bertanya-tanya apakah Hori kita akan benar-benar menyadari kesulitan saat menyendiri sejauh ini dan membenci hal itu selama minggu ini. Aku pikir dia sendiri adalah orang yang baik, tapi hanya jika kau mempertimbangkannya secara individual, jika mengejar nilai sendiri saja, kau akan terus berlari tanpa suara di puncak tanpa bergantung pada siapapun. Tapi percobaan ini adalah contoh bagus bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan sendirian. Mungkin, Hori kita sepenuhnya menyadari ini untuk pertama kalinya bahwa sekarang dia sedang tidak berdaya. Jika bukan itu masalahnya, sepertinya dia tidak akan bergantung padaku begitu cepat. Jika kita tidak memiliki teman, tidak ada yang akan mampir untuk mendatangi dan kita bahkan tidak bisa berbicara dengan seseorang. Jika kita tidak bisa berkomunikasi, kita tidak bisa saling bekerja sama dan saling percaya.
Seorang perempuan berbakat yang terlihat sempurna di sekolah akan menjadi kurang dari seorang murid yang sudah terbiasa dalam situasi ini. Sekolah mungkin juga menghitung kemungkinan itu juga. Meskipun itu juga titik di mana kau bisa melihat bagian bawah keterbatasan Horikita Suzune, karena kita tidak mungkin melepaskan diri dari peraturan yang dibuat sekolah ini. Di kejauhan kau bisa melihat sedikitnya, dua buah tenda lengkap berdiri berdampingan. Sambil berbicara dengan gadis-gadis lain, Shinohara mengibaskan kipas terus-menerus. Kedua tenda itu eksklusif untuk para gadis. Dengan kata lain, murid laki-laki sekarang, sedang tidur di luar tenda sehingga mereka bisa menjadi lebih kuat dengan pengalaman ini. Aku merasa bahwa sebagian besar teman sekelas kami tidak pernah tidur di luar rumah sebelumnya. Meskipun, ini musim panas dan tidak ada angin yang bertiup, tapi jangan salah masih ada beberapa kesulitan untuk bertahan. Terkadang merepotkan karena serangga merayap di tangan dan kaki kami dan ketika gelap visibilitas sekitar cukup buruk. Khususnya di rerumputan di bawah kaki kami, serangga misterius melompat dan terbang mengelilingi menciptakan perasaan tidak menyenangkan. Menjadi anak kota, semua ini tampak menjijikkan bagiku. Menghabiskan 1 minggu penuh di tempat seperti ini, nampak tidak mungkin. Tetapi dari pemahaman pandangan Ike tentang suatu konsumsi, itu sedikit berbeda karena membutuhkan perlawanan sepenuhnya dan kemampuannya sangat dibutuhkan dalam melakukan tindakan. Ketika serangga dari tanah datang ke tempat tidur, kemudian kami mengangkat spray. Kami bahkan berdiskusi jika kami harus menebang beberapa cabang dari pepohonan di sekitar. Kami terus mencari tahu apa yang harus dilakukan, bahkan sambil berdoa agar sesuatu tidak terjadi. Setelah menyelesaikan tenda untuk para gadis, Hirata datang ke arah kami sambil menyeka keringat di dahinya. Ayano Kouji, jika boleh, bisakah aku berbicara denganmu sebentar? Dengan sifatnya yang merendah dan ekspresi yang hampir seperti sedang memohon sesuatu, dia berbicara kepadaku. Keluar dengan lampu senter di malam hari itu cukup menakutkan. Kami mungkin sepakat tentang bagaimana kami menggunakan poin dengan persetujuan. Tetapi, terlepas dari itu, aku percaya bahwa perlu untuk memastikan agar kami punya pencahayaan pada waktu malam. Namun, itu tidak bisa dilakukan hanya dengan kegigihan, Ayano Kouji-kun. Tentu saja kita memerlukan cahaya di malam hari. Cukup menyeramkan jika kau harus pergi ke toilet di waktu malam. Aku ingin tahu apa yang seharusnya kami lakukan tentang hal itu. Lalu setelah itu Hirata, memikirkannya sedikit. Di area ini, kami bisa membuat api unggun. Kami juga bisa mencari kayu bakar atau mengambilnya dari pepohonan di sekitar kita. Kita punya banyak orang di sini, kita dapat mengandalkan mereka untuk melakukan tugas seperti itu. Baiklah, kalau begitu, aku akan mencari orang untuk mengambil kayu bakar. Terima kasih. Tapi jangan pergi sendiri, itu berbahaya, akan lebih baik jika kau membawa orang lain bersamamu. Ketika kami sampai pada kesimpulan itu, aku harus mencari pasangan. Berdiri sambil berdiam menatap langit. Di tempat itu, aku menemukan Horikita. Saat dia melihatku lalu dia langsung berjalan ke arahku. Kau biasanya tidak kooperatif, tetapi sekarang kau dengan sukarela mengabulkan permintaannya. Aku hanya setuju tentang permintaannya, itu salah satu cara lain Hirata agar dapat menyelamatkan yang lainnya dari ini. Intinya bukan tentang bagian dari pekerjaan kami. Ini hanya bagian dari partisipasi. Sebagian siswa akan secara sukarela memobilisasi dan bekerja untuk membantu kelas. Posisi sistem kasta di kelas akan berubah tergantung pada apakah kau dapat membuat gerakan yang sukses di saat seperti itu. Dia relatif berada di pusat kelas, jadi itulah mengapa dia tidak bisa menolak untuk bergantung pada yang lain. Baik atau buruk, kelas D mengandalkan Hirata dan Karuizawa. Jika kita ingin menyatukan kekuatan kelas, itu tidak mungkin dan tidak akan berjalan lancar, tanpa pengaruh dari kedua orang itu. Berdiri di sampingku Horikita menyatakan dengan jelas situasi kelas tentang kemampuan dan bakatnya tetapi, beberapa kemampuan lain seperti kebijaksanaan dan kehormatan, kami sangat kurang dibanding mereka dan dalam kasus ini bisa berakibat fatal bagi kita. Kenyataannya, bahkan untuk diri sendiri pun, aku tidak berpikir bahwa aku memiliki dua kemampuan penting ini. Kusida mengatakan bahwa dia terlalu bekerja keras dan memaksakan diri karena itu mungkin dia tidak mampu menanggung beban untuk masalah berikutnya. Bahkan sekarang, di suatu tempat, dia melakukan sesuatu dengan usaha yang berat. Bagaimana jika kau menjadi asisten Hirata? Selain itu, demi kelas, akan lebih baik melakukannya daripada sendiri. Aku, asistennya. Jangan bercanda dengan ini. Jika itu yang terjadi, maka aku lebih suka memiliki keterampilan luwak. Keterampilan seekor luwak. Tidak peduli apa yang akan aku katakan sekarang, rasanya agak sulit untuk Hirata, tidak, sudah pasti tidak mungkin. Itu hanya lelucon. Bagaimanapun dia berbeda dari luwak, ya, itu cerita lain. Kali ini, tidak ada yang lebih baik. Aku harus berpikir untuk tujuan yang jelas. Bukan hanya tentang diriku sendiri, tetapi juga untuk memikirkan cara menggunakan poin. Sejauh mana kita dapat menggunakan poin atau bagaimana tepatnya? Aku masih belum punya jawaban untuk itu. Berbicara dengan tenang, kami berpisah dan aku pergi sendiri ke dekat tenda yang baru saja didirikan. Untuk saat ini aku sedang mencari mitra yang mau diajak pergi bersama untuk mencari kayu bakar. Mencari satu ke tempat lainnya aku menuju ke tepi sungai di situ aku melihat Sudou yang sedang menatap ke langit. Aku bertanya-tanya apakah dia hanya mengikuti instruksi Ike sebelumnya, atau mungkin dia menjadi seorang pria yang bisa diandalkan setelah semua yang terjadi. Dia mungkin benar-benar bertindak melakukan sesuatu untuk membantu teman yang membutuhkan. Hei, Sudou, kita perlu membuat api unggun. Jadi kita harus mengambil beberapa kayu bakar, maukah? Kau membantuku. Ada apa denganmu? Jika ini adalah tugas yang merepotkan, aku tidak mau.
Dia mengatakan kepadaku tanpa bergerak untuk bangkit sama sekali. Tapi, aku tidak dalam kondisi yang bagus untuk mencari pasangan lain untuk melanjutkan. Mungkin merepotkan, tapi kita akan berkumpul di sekitar sini dekat dengan perkemahan. Itu tugas yang sangat merepotkan. Aku minta maaf, tapi aku lebih suka berenang di air. Dia berdiri mengambil tas yang ditempatkan di sampingku dan langsung menuju ke air. Yah, jika itu yang terjadi, karena aku ditolak. Sebelumnya aku melihat beberapa gadis mengobrol di dekat tenda dengan Yamauchi, jadi aku memutuskan untuk bertanya kepadanya. Kami perlu kayu bakar agar kami dapat membuat api unggun. Aku ingin pergi dan mengambil beberapa. Tapi, adakah seseorang yang mau ikut membantuku? Aku sedang mencari sesuatu. Lihat, tim Kanji dan aku menemukan tempat yang bagus, kan? Pikiran kita sibuk sekarang, jadi aku benar-benar lelah. Maaf, tapi aku akan bersantai. Biarkan aku beristirahat. Ditolak seperti itu, aku tidak perlu harus menjawabnya dengan tegas, itu terlalu menggangguku ketika segala sesuatu sudah berjalan, peluangku untuk mendapatkan teman yang bisa diandalkan itu benar-benar mendekati nol. Hori kita tidak dalam kondisi yang baik bagiku untuk meminta bantuannya. Kusida juga akan pergi dengan tim perempuan. Pada akhirnya, aku sendirian. Tepat ketika aku membuat keputusan untuk menuju ke arah hutan sendirian, Sakura muncul. Sepertinya dia melihat situasiku. Apakah tidak apa-apa jika aku pergi bersamamu? Rasanya seperti dia mendengar percakapanku sebelumnya dan memahami situasiku. Aku bersyukur, tetapi apakah kau yakin tidak apa-apa? Karena kau terlihat lelah, mungkin akan lebih baik kalau kau beristirahat. Sakura tadi menemaniku mencari spot di hutan. Jadi, dia pasti kelelahan dan dia tidak perlu memaksakan diri lebih jauh lagi. Aku akan baik-baik saja, tapi jika aku tinggal di sini. Yah, rasanya sedikit tidak menyenangkan. Sambil mengatakan itu, dia membalikkan punggungnya ke gadis-gadis kelas kita. Aku merasa seperti situasi Sakura mirip dengan situasiku sendiri. Harus tinggal di sebuah komunitas, sebagai bagian dari sebuah tim membuat kami merasa pahit. Baiklah, kalau begitu ayo pergi. Karena Kowenji tidak bersama, aku bisa tenang karena langkahku cocok dengan Sakura. Hei! Segera setelah kami hendak memasuki hutan, aku mendengar suara di belakang yang memanggil mencoba untuk menghentikan kami. Seseorang segera menghampiri kami. Aku pikir aku bisa membantu juga. Yamauchi muncul di depan bahkan sebelum kami sempat memutuskan. Namun, aku merasa bahwa idenya untuk datang bersama dengan kami agak aneh. Apa tidak apa-apa? Hei, ayolah. Ketika seseorang dalam masalah sudah biasa bagi seorang teman untuk datang membantunya, bukan? Sakura. Kau. Benar. Sepertinya Sakura menyusun. Dia langsung bersembunyi di belakangku dan menundukkan kepalanya. Yamauchi belum melakukan percakapan apapun dengannya. Tapi itu adalah kesempatan yang bagus bagi Sakura untuk meningkatkan lingkaran pertemanannya. Kami memutuskan untuk mengumpulkan kayu bakar di sekitar sehingga kami tidak terlalu jauh dari perkemahan. Di tempat yang tidak terlalu jauh dari perkemahan, kami bertiga menyebar sambil mengambil kayu bakar. Hei, dengar Ayano Kouji. Aku ingin kau menjaga rahasia ini di antara kita. Yamauchi, memegang kayu di tangannya, lalu mendekatiku sambil berbisik ke telingaku. Aku sedang berpikir untuk mendekati Sakura. Tidakkah Kusida berada di tingkat yang lebih tinggi? Keterampilan komunikasinya juga luar biasa. Itu sebabnya aku berpikir untuk menyerah pada target unggulan pada kesempatan ini. Dibandingkan dengannya, Sakura tidak terlalu terbiasa dengan pria sama sekali seolah-olah dia buruk dengan orang-orang di sekitarnya. Sejujurnya, aku berpikir untuk pergi sejauh mungkin dalam perjalanan ini. Mungkin gadis itu akan jatuh cinta pada pria yang baik dan peduli. Aku akan mengejarnya sampai aku mendapatkan ciuman, setidaknya. Tidak apa-apa jika itu adalah Sakura pada kesempatan ini. Tidak, aku pikir Sakura cukup bagus. Petik 2. Pada kesempatan ini, sebelumnya kau tampak tidak tertarik dengan Sakura sampai sekarang. Itu sangat tidak terduga. Tidak, coba lihat. Aku merasa bersalah karena tidak memperhatikannya lebih awal. Dia tidak menarik perhatianku karena dia polos, tapi dia sangat imut. Apakah dia seorang idola? Payudaranya adalah yang terbaik di antara mereka. Bahkan ketika dia memakai kaos, kau bisa melihat sepenuhnya, itu sangat terlihat. Dia mencoba melakukan gerakan meremas sambil berpikir nakal. Alasannya tiba-tiba merasa ingin membantu adalah karena ingin dekat Sakura tampaknya. Itu tampak seperti pelarian setelah menyerah pada Kusida yang jadi favoritnya. Aku tidak bisa membayangkan Sakura akan senang dengan itu. Aku berharap sebuah peristiwa terjadi di mana Yamauchi akan mulai menyukai Sakura secara nyata. Jadi tolong, bantu aku. Misalnya, kau dapat meninggalkan kami berdua sendirian mulai dari sekarang. Aku tidak mengatakan, aku akan membantumu dengan itu. Apakah kau juga menginginkan Sakura? Payudara itu. Kenapa banyak sekali orang yang melihat semuanya dengan buruk? Aku tidak akan menyangkal khususnya perasaan Yamauchi. Lagi pula, ukuran payudara adalah pesona wanita dan daya tariknya juga dijelaskan secara biologis. Aku tidak keberatan bersorak dan membantu jika perlu. Tapi tidak seperti Kusida, Sakura tidak terbiasa berinteraksi dengan pria dalam hal apapun. Ini akan menjadi cerita yang berbeda jika ini karena dia yang semata-mata ingin berteman dengannya, tetapi aku tidak bisa membiarkannya tiba-tiba sendirian dengan seorang pria dari lawan jenisnya. Jika Yamauchi bertindak sembrono, tidak akan ada kesempatan lagi dengan Sakura. Tolong, menyerahlah untuk saat ini.
Aku akan bekerja sama ketika aku lebih dekat dengan Sakura. Selain itu, aku ingin cepat kembali dan mencoba membuat api unggun dengan cepat saat hari masih pagi. Baiklah. Yamauchi menurunkan pundaknya dengan kecewa, tetapi moodnya pulih dengan cepat. Itu sangat sulit. Yah, mungkin, karena kau memiliki Horikita, jadi kau tidak begitu khawatir, Ayano Kouji. Sejak kapan aku memiliki Horikita? Lihat, mari kita kumpulkan kayunya dengan benar. Aku akan mulai dengan rajin mencari kayu dan ranting di sana juga. TN, Yamauchi ngambek. Wakakakaka. Dengan mengatakan itu, dia menyerahkan kayu bakar yang dikumpulkan ke arahku. Beberapa jatuh dari tangannya ke tanah. Aku sedikit menyesal, berpikir aku mungkin telah melakukan sesuatu yang buruk pada Sakura. Meskipun penyebabnya karena Kunji yang pergi, ada kemungkinan bahwa dia merasa kesakitan bersama denganku untuk waktu yang cukup lama. Dia bukan orang yang akan mengatakannya dengan keras. Setelah Sakura mengikuti kami berdua, kami mengumpulkan kayu bakar dengan suasana canggung pada akhirnya. Ini sudah cukup, bukan? Sudah cukup untuk hari ini, kan? Itu benar, kami telah mengumpulkan bahkan lebih dari cukup hari ini. Dengan ucapan Yamauchi, kami bertiga selesai mengumpulkan kayu bakar dan mulai kembali ke perkemahan. Hei, Sakura. Apakah kau ingin aku membantumu untuk membawanya? Pasti sulit bagi seorang gadis. Kau bisa menyakiti diri sendiri. Dia berniat melakukan itu sejak awal, dia hanya membawa sekitar separuh jumlah kayu bakar yang aku bawa. Sepertinya dia bermaksud menampilkan dirinya sebagai pria yang baik dan penuh perhatian. Aku bertanya-tanya apakah kebaikan Yamauchi akan sangat kontras dibandingkan denganku yang tidak membantu. Ini baik-baik saja, Ayano Kouji-kun, dia membawa terlalu banyak. Bantu dia saja. Kau sangat baik, Sakura. Sungguh, kau terlalu serakah. Ayano Kouji membawa banyak kayu bakar itu sendirian. Dengar, aku akan membawakan setengah untukmu jadi berikan padaku. TN, dia yang ngasih, dia yang ambil juga. Wakakakak. Dengan itu, mula-mula dia meraih dan mengambil kembali sekitar setengah dari jumlah itu. Bahkan jika Sakura menolak, sepertinya dia menggunakan strategi ganda untuk dapat menarik perhatiannya. Yamauchi, yang terlihat puas dengan itu berjalan dengan penuh semangat. Seperti sebuah petualang yang sedang kembali dalam perjalanan. Ada seorang gadis yang duduk dengan punggungnya bersandar di pinggir pohon. Dia bukan siswa kelas D. Ketika dia menyadari kehadiran kami, dia memalingkan matanya kepada kami sekali dan kemudian dia menghindar. Dengan tatapan misteriusnya dia langsung kehilangan minat. No, karena kelas lain meninggalkan dirinya sendirian, aku cepat mengerti bahwa situasi gadis itu bukan masalah sepele. Di pipinya, ada tanda merah membengkak. Aku tahu sekilas itu adalah luka bekas tamparan, seperti dipukul oleh seseorang. Yang pasti dengan kekuatan yang cukup besar. Ketika Yamauchi mencoba bergegas ke gadis itu, tanpa sadar aku meraih bahunya. Apa? Tidak. Aku minta maaf. Tidak apa-apa. Seketika, aku ingin mengatakan sesuatu, namun aku mencoba untuk tidak mengatakan hal yang tidak perlu, pada akhirnya. Aku hanya menahan diri. Hei, apa ada masalah? Apa kau baik-baik saja? Yamauchi tidak bisa meninggalkan gadis yang terluka sendirian dan dia ingin mengambil inisiatif untuk memanggilnya. Tapi, tinggalkan aku sendiri. Itu bukan apa-apa. Oh, tidak apa-apa. Meskipun kondisimu tidak baik, siapa yang melakukan ini kepadamu? Haruskah aku memanggil seorang guru? Dari keadaan bengkaknya, mudah untuk melihat bagaimana dia merasakan rasa sakit yang luar biasa. Aku baru saja berselisih dengan kelas. Jangan khawatir tentang itu. Tertawa dengan sedikit kesal, gadis itu mengatakannya dan menolak tawaran Yamauchi. Dia memberikan perasaan maskulin, tetapi jelas matanya terus menunduk ke bawah dan nampak tidak sehat. Aku kira dia agak khawatir tentang kisah perselisihannya. Apa yang akan kau lakukan? Aku tidak bisa meninggalkanmu di sini begitu saja. Tempat ini benar-benar berbeda dari halaman sekolah. Ini adalah hutan yang dipenuhi pepohonan. Dalam 1 atau 2 jam, matahari akan mulai terbenam. Ketika itu terjadi, ini juga mungkin bisa menyebabkan kecelakaan. Kau tahu, kami adalah siswa kelas D. Jika kau tidak keberatan, mari bergabung dengan kami ke perkemahan. Karena Yamauchi meminta persetujuan kami, aku dan Sakura hanya bisa mengangguk sedikit dan menyetujuinya. Apa yang kau bicarakan? Apakah kau bercanda? Maksudku bukankah kita harusnya saling membantu ketika seseorang dalam masalah? Bukankah itu wajar? Dia tidak punya niat untuk mendengarkan kata-kata seperti itu jadi dia berbalik dan tidak berkata apa-apa. Aku yakin akan sangat mudah untuk meninggalkannya sendirian, kecuali jika dalam keadaan ekstrim, anak perempuan tidak dapat ditinggalkan sendirian di tempat seperti itu. Aku berasal dari kelas C. Dengan kata lain, aku adalah musuhmu. Kau mengerti itu, kan? Itu bukan alasan kenapa dia tidak dapat menerima bantuan. Tapi, kita tidak bisa meninggalkanmu di tempat seperti ini, kan? Baik, aku dan Sakura mengangguk, setuju dengannya. Namun gadis itu bahkan tidak berusaha mengangkat punggungnya yang berat dari pohon. Karena kami siswa dari sekolah yang sama, wajar bagi kami untuk saling membantu. Tetapi apakah itu hal yang tepat untuk dilakukan? Dalam kasus ini, sepenuhnya itu masalah lain. Terutama jika kau menilainya dengan cara yang penuh perhitungan dan egois. Kita tidak bisa kembali dengan meninggalkan gadis ini di belakang. Kami akan berada di sini sampai kau pindah. Yamauchi memutuskan untuk tetap tinggal di tempat ini. Lalu kami hanya harus melihat dan menunggu bersama.
Tapi kemudian, wanita itu, mungkin menilai kehadiran kita sebagai tipuan imajinatif sementara, dengan cepat berpindah dan melanjutkannya dengan tatapan dinginnya. Dia tidak memperhatikan di mana kita berdiri. Pokoknya, di hutan itu suram dan cukup panas ditambah udaranya yang lembab tidak menyenangkan. Sakura, bukankah kau juga kepanasan? Ya, tidak terlalu. Aku baik-baik saja. Berada di sana sambil menunggu akan benar-benar membosankan, tetapi dari sudut pandang Yamauchi, dia memenuhi harapannya. Karena dia bisa menghabiskan waktunya dengan Sakura, sampai gadis itu menyerah. Bahkan kemudian, dia juga bisa menghabiskan waktu yang berarti setiap kali dia memberi gadis itu dengan pertanyaan, bersama dengan Sakura. Setelah 10 menit berlalu, gadis itu kehilangan kesabaran, ia berdiri karena tidak punya pilihan lagi. Kalian sangat bodoh. Kalian sangat naif. Kalian tidak memikirkan kelas kalian sendiri. Itu karena kami tidak bisa meninggalkan seorang gadis yang sedang dalam kesulitan. Yamauchi berusaha terlihat keren dengan menaikkan ibu jarinya. Kesan Sakura tentang Yamauchi sekarang meningkat menjadi lebih baik. Mungkin begitu, tapi masalahnya adalah Sakura sama sekali tidak peduli tentang upaya Yamauchi. Aku pikir itu menyakitkan. Sama seperti situasi kita sekarang, ketika kita jauh di dalam hutan dan tidak ada artinya kita mencoba untuk melihat langit. Terutama, jika dia bisa mengerti bahwa Sakura tidak terlalu baik dikelilingi oleh orang lain, mungkin kita bisa menghindari situasi yang tidak menyenangkan ini. Aku membiarkan dia mendekati, dengan niat baik kami membantunya agar lebih cepat.